Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita tiba pada pembelajaran sekian kali ini, ya, itu mengenai pilihan karir. Ya, pilihan karir setelah lulus SMP atau MTS. Ya, apa tujuan dari pembelajaran ini? Yaitu dapat memahami kemampuan akan minat dan bakat kalian, ya, sehingga dapat menemukan pilihan studi selanjutnya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini. Persepsinya apa? Itu sekolah menjadi tempat untuk mengembangkan kapasitas intelektual, sosial, dan tujuan atau karir. Ya, selain itu juga berpengaruh besar dalam perkembangan remaja. Siswa mendapat pengetahuan yang benar dan tepat mengenai perubahan fisik, psikologis, serta membantu memahami tugas-tugas perkembangannya. Banyak pilihan sekolah setelah lulus SMP atau MTS. Untuk itu perlu memahami sekolah lanjutan peminatan atau jurusan agar dapat menentukan pilihan karir yang tepat di masa depan. Nah, itu persepsinya. Kemudian ini adalah skema karir SMP atau di Madrasah Sanawiyah. Dari SMP, ya, ini kalian bisa melanjutkan ke SMA, SMK atau kursus, atau bisa melanjutkan ke boarding. Enak ya. Dari sini dari SMA nanti kalian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti kursus atau training. Nanti outputnya dalam dunia kerja atau dunia usaha. Ya, karir-karir akan apa di sini. Kemudian kalau kalian dari SMP, ya, dari SMP kalian melanjutkan sekolah ke SMK atau MAK, kalian nanti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun bisa nanti langsung bekerja, ataupun ada pilihan lain mengikuti kursus atau training, atau malah kalian berwirausaha. Ini ya skema selanjutnya itu dunia kerja outputnya, ya, atau dunia usaha nanti akan nampak karir-karir di situ. Ya, apakah nanti jadi pengusaha, ya, atau nanti jadi pekerja. Kemudian lagi ada kursus diarahkan untuk menjadi pekerja, ya, untuk bekerja dan masuk dalam dunia kerja, sehingga nanti di situ kelihatan karirnya. Itu ya. Kemudian mau kemana? Mau melanjutkan kemana setelah lulus dari SMP? Ada beberapa pilihan sekolah setelah lulus dari SMP atau Sanawiyah. Yang pertama itu pendidikan menengah umum. Ya, ada dua, ya, ada SMA, sekolah menengah atas, ada juga madrasah. Kemudian lagi ada juga pendidikan menengah kejuruan. Nah, di sini ya kategorinya SMK yaitu sekolah menengah kejuruan dan MAK, madrasah aliyah kejuruan. Mungkin di antara kalian ada yang memilih, ya, mungkin dari sekolah sekolah SMA maksud saya, dari sekolah SMA nanti bisa juga ya dibantu dengan tahfiznya. Ada juga ya pesantren-pesantren yang memang menyelenggarakan sekolah pendidikan sekolah menengah atas, ya, dilanjutkan dengan pendidikan tahfiznya juga. Oke, apa sih tujuan SMA, MA, SMK atau MAK? Tujuan SMA yaitu mempersiapkan peserta didik dengan memberikan ilmu pengetahuan untuk melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya juga untuk meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi ada sesuai minat bakat kalian. Kalau di SMA. Kalau di SMK, ya, tujuan dari SMK itu mempersiapkan peserta didik menjadi manusia produktif. Kenapa? Ya, karena ya menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, ya, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha atau industri, ya, sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dan program yang dipilih. Ya. Misalnya jurusan SMK otomotif nanti bisa melanjutkan ke
pekerjaan di bidang otomotif. Gitu. Membekali peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan mampu mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya. Dan untuk selanjutnya itu membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, sudah pasti ya, teknologi ya, agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya, jadi dari SMK juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ada juga kursus ya, kursus juga ada. Satuan pendidikan luar sekolah yang menyediakan berbagai jenis pengetahuan, keterampilan dan sikap mental bagi ya siswa yang memerlukan bekal dalam mengembangkan diri ya, bekerja mencari nafkah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi nanti setelah sekolah kemudian dia kursus dan dilanjutkan dengan bekerja. Baru nanti setelah bekerja dia melanjutkan lagi pendidikannya. Gitu. Ada juga memang seperti itu. Ya, perbedaan SMA dan SMK. SMA pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama, yaitu pendidikan umum berorganisasi. Ya. Kemudian lagi SMK pun demikian ya, tapi SMK ini lebih pada penjurusan. Kemudian juga ada kursus pelatihan dan training. Kemudian lagi ya, antara SMA dan SMK ada perbedaannya. Dalam hal apa? Kriteria materi dan praktik. Nah, kalau di SMA ya, materinya lebih banyak ketimbang praktik ya. Sedangkan di SMK itu praktiknya lebih banyak daripada teori. Nah, mungkin prosentasenya bisa 40 sampai 60 ya, 40 teori, 60 praktik. Atau ada juga memang yang 30 teori, 70% praktek. Nah, berbeda dengan di di SMA ya, teorinya bisa 60, nanti prakteknya 40 atau sebaliknya ya. Atau misalkan praktiknya 30, teorinya 70 gitu ya. Kemudian prospek studi lanjutnya dari SMA bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan minat dan bakat kemampuannya. Begitu pula dengan di SMK sesuai dengan kompetensi di SMK bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dalam bidang kejuruan. Ada nak ya. Untuk jurusan peminatan ya, untuk jurusan peminatan SMA ya ada terdiri dari jurusan-jurusan matematika, IPA ya, matematika dan IPA, kemudian IPS dan bahasa. Ya, sedangkan di SMK itu jurusan-jurusan atau peminatan sangat banyak ya, siswanya tinggal memilih ya. Ada teknologi rekayasa, ada bisnis manajemen, ada teknologi informasi, komunikasi, agrobisnis, kesehatan, seni kerajinan, perikanan kelautan dan juga pariwisata. Nah, kalau bagaimana dengan peluang kerja ya, untuk SMA ya peluang dunia kerja lebih kecil. Ya, kenapa? Karena ya bekal yang didapat dari sekolah lebih banyak materi ketimbang prakteknya. Nah, ini kebalikannya daripada SMK. Ya, kalau SMK peluang kerjanya lebih besar. Karena apa? Skillnya lebih banyak ketimbang materinya, ya, ketimbang teorinya. Kemudian bagaimana dengan biaya? Ya, biaya untuk pendidikan di SMA relatif lebih kecil ya dibanding dengan SMK. Kenapa? Karena dia lebih banyak teori ya ketimbang prakteknya. Sedangkan di SMK lebih banyak mengeluarkan biaya. Kenapa? Untuk praktek ya, untuk biaya praktek, PKL dan lain sebagainya. Ya, karakter di SMA bagaimana? Lulusan SMA akan dibentuk ya agar memiliki kapasitas wawasan yang lebih luas sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, itu karakternya. Sedangkan di SMK ya akan dibentuk menjadi manusia yang profesional dalam bidang atau kompetensi yang diperolehnya, yang dipilihnya. Itu ya. Ini ada sekedar informasi untuk SMA dan MA ya, bagaimana pertimbangannya. Yang pertama yaitu kalian kalau mau masuk SMA ya, yang pertama kalian menyukai pelajaran MIPA ya, atau pelajaran IPS, atau menyukai pelajaran bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Nah, ya. Karena di SMA ini ada 3 penjurusan tersebut. Kemudian memiliki rencana untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, kalian bisa nanti melanjutkan ke universitas ataupun sekolah tinggi lainnya.
Menyukai perkembangan penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dampaknya bagi bagi kehidupan manusia. Ya, jadi nanti banyak bisa kalian mengarah menjadi peneliti. Nah, selanjutnya pertimbangan ya dalam studi lanjut ke SMA. Yang pertama yaitu memiliki cita-cita. Memilih kelanjutan studi sebaiknya disesuaikan dengan cita-cita yang kalian inginkan. Karena hal ini akan menjadi motivasi tersendiri dalam mengikuti studi. Ya, pada angkat-angkat yang telah ibu berikan kepada kalian, ibu selalu sering menanyakan apa sih cita-cita kalian, gitu. Karena ini akan berpengaruh kepada kehidupan kalian di masa yang akan datang. Gitu. Kemudian lagi minat dan bakat, ya. Dalam memilih sekolah pun harus mempertimbangkan bakat dan minat kalian. Kalian merasa lebih dominan ada di mana nih? Apakah ambil jurusan IPA atau ambil jurusan IPS atau bahasa? Enak ya. Kemudian lagi kalau di Alia kalian bisa juga ada tambahan jurusan agama. Gitu. Kemudian kemampuan akademik itu membantu dalam memilih SMA yang tepat ya. Nah, kalian nanti bisa lihat nilai-nilai kalian dari kelas 7, kelas 8, sampai kelas 9 nanti dilihat ya kemampuan akademik kalian. Itu bisa berpengaruh kalian untuk bisa memasuki sekolah yang kalian tuju. Ya, ini tujuannya apa? Yaitu untuk memberikan kelancaran dalam proses belajar kalian selanjutnya di SMA. Kemudian yang terakhir kemampuan ekonomi orang tua. Ini harus diperhatikan juga ya. Ya, karena untuk melanjutkan pendidikan itu ya harus membeli seragam, buku dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ini ada mengenal boarding school. Ya, boarding school adalah sekolah yang berasrama ya seperti kita saat ini. Ya, 24 jam kalian berada di asrama setelah kalian belajar tahfiz, kemudian kalian interaksi sesama teman kalian, sesama dengan ustazah, juga kalian juga belajar dari pembelajaran yang mengarah kepada akademik. Ya, memang ada keunggulan boarding, diantaranya memiliki pembelajaran yang lebih modern dibanding dengan sekolah-sekolah formal seperti biasanya. Ya, karena sekolah ini adalah berbasis asrama, ya maka tujuan utama yaitu anak-anak dididik untuk mandiri, meningkatkan keberanian peserta didik dalam mengambil risiko dan belajar dari kesalahan. Itu ya. Kemudian biaya memang relatif mahal untuk boarding karena uang untuk mendapatkan fasilitas belajar yang utama serta fasilitas lainnya. Ya, kemudian lagi penguasaan bahasa. Nah, di sini kalian kan di MBS ini kalian diajarkan bahasa Arab, bahasa Indonesia, kemudian lagi juga bahasa Inggris. Bahkan kalian melakukannya itu dalam keseharian kalian. Ya. Kemudian lagi aktivitas relatif terjamin. Ya, 24 jam kalian berada di asrama. Ya. Kegiatan kalian pun terjadwal semua. Oke, selanjutnya bagaimana memilih sekolah SMA, yaitu ada tipsnya. Di antaranya reputasi, ya. Yang kedua, bagaimana status akreditasi sekolah tersebut. Selanjutnya, bagaimana fasilitas pendidikan, prospek kelulusannya, biaya pendidikan, prestasi dan jarak tempuh. Jadi kalau memang kalian tidak berasrama, tapi kalau memang kalian berasrama tidak perlu diperhatikan jarak tempuhnya karena kalian stay di sana. Ya. Selanjutnya kelompok peminatan ya jurusan. Peminatan jurusan di SMA ya ada matematika, IPA, ya ada jurusan IPS, ada jurusan bahasa. Pertimbangan dalam memilih itu tadi prestasi belajar, prestasi non akademik, minat belajar yang tinggi, cita-cita, perhatian orang tua dan deteksi potensi ya. Nanti kita akan ada insyaallah tes minat bakat ya untuk mengetahui kalian bisa mengambil jurusan di mana ketika kalian akan masuk SMA. Oke, ya. Nah, di sini bagaimana memilih peminatan kalian di SMA? Kalian mengenali bakat atau potensi diri kalian, mengenali minat kalian, bukti secara real, ya. Ada prestasi, ada nilai akademik dan lain sebagainya. Konsultasi ya, ini nanti kita bisa konsultasi ya, mengenai sekolah yang akan kalian pilih ya, dengan guru BK, dengan wali kelas maupun dengan orang tua kalian. Insyaallah ya. Nanti kita ada sesi ini. Selanjutnya itu daya tampung ya, perlu mendapatkan informasi tentang kapasitas dari sekolah tersebut ya. Kemudian lagi doa dan bersyukur. Nah, itu ya.
Beberapa pendapat tentang kriteria sekolah unggulan itu yang bagaimana nak? Ya, sekolah unggulan itu yang memiliki keunggulan ya dari berbagai bidang. Kemudian sarana prasarananya, kemudian akreditasi atau kategorinya, kemudian tingkat kelulusannya bagaimana, kemudian berapa banyak yang diterima di PTS atau di PTN, ya PTS favorit maupun di perguruan tinggi negeri atau dunia kerja, dunia usaha. Kemudian memiliki iklim atau lingkungan yang baik, tidak bising, ya, tidak terlalu panas, dan lingkungannya asli, menyenangkan untuk proses belajar mengajar. Kemudian lagi pengalaman dan kesaksian dari alumni, biasanya ada testimoni nih dari alumni anak ya. Nah, silakan kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai sekolah kalian yang akan kalian pilih. Ada juga di sini untuk SMK, barangkali kalian ada yang memilih SMK, ya ada pertimbangannya di antara lain yaitu mengutamakan kekhususan keterampilan, ya atau keahlian, ya. Kemudian lagi menentukan program keahlian yang kalian miliki sesuai dengan bakat minat kalian. Kemudian kalian sudah pasti di sana diajarkan untuk mandiri, berpeluang untuk masuk dalam dunia kerja dan memiliki keahlian sebagai bekal memasuki dunia kerja. Ya nak ya. Nah ini diantara tips memilih program kompetensi diantaranya yaitu ya terlebih dahulu temukan minat bakat kalian dan potensi diri kalian. Kemudian kalian sesuaikan dengan cita-cita kalian, konsultasi dengan guru, dengan konselor atau dengan orang tua. Kemudian pilih ya keahlian sesuai dengan potensi diri kalian, daya tampung, kemudian daya tampung program kalian yang dipilih, kemudian lagi ada persyaratan khusus ya, biasanya itu ada persyaratan khusus dari sekolah yang bersangkutan. Kemudian minat masyarakat industri dalam dunia usaha, apa yang paling dibutuhkan dalam dunia industri, dalam dunia kerja, dalam masyarakat kita. Baik, itu saja anak-anakku sekalian ya, nanti akan ada tugas berikutnya yaitu bagaimana kalian mengenali minat bakat kalian. Insya Allah akan Ibu berikan akadnya. Itu saja dari Ibu ya. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.